Selamat siang Kak. Siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Setelah kita menggali lebih dalam terkait masalah yang kamu alami, penting bagi Ibu untuk memberikan sedikit informasi. Rasa malu itu adalah rasa emosi atau seperti rasa senang atau rasa sedih. Itu bukan kelemahan, hanya banyak orang bahkan terlihat percaya diri tapi sering merasakannya. Jadi saya tidak sendirian ya Bu. Itu tidak, hampir 40% remaja di usia SMP pernah merasakan rasa malu dalam situasi sosial. Namun kita perlu dipahami bahwa rasa malu yang berlebihan itu bisa menjadi tembok penghalang antara kamu dan teman-teman yang kamu inginkan, seperti pertemanan yang hangat. Jadi kita fokus pada mengelola rasa malu, bukan menghilangkannya. Mungkin di sini sedikit memberi nasihat. Pertama, itu kamu harus ubah fokus dari dirimu sendiri ke orang lain. Ketika kamu malu, kamu cenderung tahu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Mulai fokus pada apa yang dikatakan temanmu, bagaimana ekspresi mereka atau apa yang dikatakan para temanmu, bagaimana ekspresi mereka atau apa topik pembicaraan yang mereka bahas. Maksudnya Bu, saya harus mendengarkan lebih banyak. Cepat. Nah, Ibu mungkin akan memberikan hasil kedua. Tidak perlu tampil sempurna di depan teman kamu. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil, Eva. Mulailah dengan tersenyum pada teman yang kamu lewati di depan kamu dan mengucapkan terima kasih saat kamu melakukan kegiatan atau saat kayak meminjam pulpen kepada teman kamu. Ucapkanlah terima kasih agar kamu merasa kayak terbuka sama mereka tanpa ada rasa malu. Jangan ganggu orang lain saat mendekat, tapi berikanlah mereka sinyal bahwa kamu terbuka untuk berinteraksi. Mungkin Ibu akan memberi sedikit contoh. Ibu contohnya itu seperti di saat kamu duduk di pojok saat jam istirahat. Coba dekati kelompok yang sedang melakukan kegiatan yang kamu amati. Misalnya mereka sedang belajar komik atau membaca majalah. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Kamu bisa dengerin dengan mereka, tunggu jeda percakapan, lalu katakan sesuatu seperti wah buku itu sepertinya saya pernah membacanya dulu. Jadi mereka kayak seakan-akan ini pernah membaca buku ini gitu. Atau kalau kamu melihat teman kesulitan membawa barang, kamu di situ bisa menawarkan bantuan kepada mereka. Ibu akan sedikit memberi contoh. Mungkin di sini saya pernah merasa pernah ada di posisi kamu, Eva. Ibu dulu waktu SMA sangat takut berbicara di depan umum. Juga sulit memulai percakapan. Ibu sangat takut berbicara di depan umum. Juga sulit memulai percakapan. Ibu ingat saat ada tugas kelompok, semua orang sudah punya pasangan dan Ibu sendirian. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Di saat itu Ibu sadar bahwa kalau Ibu itu diam, tidak akan ada yang berubah. Jadi Ibu memaksakan diri berjalan ke meja guru dan bertanya kepada ibu guru, Bu, saya
tanya, Bu, apakah saya mau bergabung dengan kelompok yang membahas topik kayak misalnya mereka itu membahas topik bermain atau membolos. Itu kayak saya mau bergabung sama mereka, tapi bertanya dulu kepada guru. Ibu, saya gemetar, tapi ternyata guru kelompok itu menyambut baik. Intinya, langkah pertama sering kali terasa sangat sulit dan biasanya hasilnya tidak menakutkan yang kita bayangkan. Mungkin di sini Ibu sudah mulai melihat laporan nilai kamu. Eva, kamu punya kemampuan analitis yang luar biasa dan kamu itu orangnya belajar yang cepat. Ini adalah potensi yang hebat, bisa kamu bagikan pada teman-teman kamu. Jangan biarkan rasa malu menutupi semua kelebihan itu. Ibu yakin kamu bisa. Terima kasih Bu, saya akan mengingat itu. Terima kasih Bu, saya akan mengingat itu. Ingat, setiap kamu berani melakukan, mencoba, bahkan jika gagal, itu adalah kemenangan pribadi karena kamu telah melawan rasa takutmu. Kamu kuat, Eva. Sekarang, mari kita buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan, sehingga memiliki batas waktu untuk memilih apa tindakan konkret yang kamu ambil. Saya akan mulai mencoba menyapa Bunga, teman sebangku saya Bu. Oke, lebih spesifik lagi, tujuannya itu adalah menyapa dengan tersenyum dan mengucapkan hai. Kamu itu harus menyapa temanmu dan mengucapkan selamat pagi kepada teman kamu setiap hari sampai dan di saat kamu melakukan itu jangan hanya menyapa, tetapi melakukan kontak mata sebentar. Apakah target menyapa 5 kali dalam hari ini terasa realistis, Eva? Ya Bu, saya akan coba selama 5 hari. Selain soal interaksi di kelas, apakah kamu punya hobi ekstrakurikuler yang kamu nikmati yang bisa mengalihkan sedikit fokus dari rasa malu? Misalnya jika kamu suka menggambar, kamu bisa fokus pada proses menggambar itu, bukan pada penilaian teman. Saya suka melukis Bu, tapi saya tidak pernah melukis di sekolah. Bagus. Melukis bisa jadi alatmu fokus pada kegiatanmu yang kamu cintai, karena saat kamu melakukan hal yang kamu cintai, orang lain yang punya minat sama akan tertarik dengan sendirinya. Mungkin di sini Ibu bisa menyimpulkan sedikit. Eva, mari kita simpulkan. Kita sudah membahas bahwa rasa malu itu normal, tapi harus dikelola dengan baik. Kita sepakat bahwa kamu punya banyak kekuatan tersembunyi dan yang terpenting tujuan kecilmu itu untuk minggu ini adalah menyapa teman sebangku 5 kali. Kita akan fokus pada tindakan kecil dan konsisten. Oke Pak, di sini Ibu baik. Sekarang Ibu coba kamu tutup mata sebentar. Tarik nafas dalam-dalam.
bagaimana temanmu membalas senyumanmu. Tidak ada hal buruk yang menjadi rasa deg-degan. Itu akan mereda. Ingat, perasaan takut itu hanya sinyal, bukan hanya bahaya nyata. Kita akan bertemu lagi minggu depan, hari Kamis jam 10 pagi saat pertemuan berikutnya. Kita akan membahas bagaimana. Oke, baik. Sekarang sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ingin mengajak kamu untuk melakukan latihan kecil untuk menenangkan pikiran dan mengurangi rasa cemas yang sering muncul saat kamu akan berinteraksi dengan orang lain. Latihan ini sangat sederhana, tapi sangat membantu agar tubuhmu itu lebih rileks dan pikiranmu lebih fokus. Boleh? Baik. Sekarang duduk dengan nyaman. Letakkan kedua kakimu menyentuh lantai. Punggungmu bersandar santai dan tanganmu diletakkan di atas paha. Tutup matamu perlahan. Tarik nafas pelan-pelan. Lewat tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat hidung. Kita lakukan 3 kali ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Sekarang bayangkan dirimu sedang berada di pagi hari yang tenang. Matahari belum terlalu terik dan kamu berjalan menuju sekolah dengan bangku keringat. Kamu merasa udara pagi yang sejuk menyentuh wajahmu. Kamu tersenyum kecil karena hari ini kamu akan mencoba sesuatu yang baru, menyapa teman baru dan orang-orang baru di samping kamu. Bayangkan kamu sudah sampai di kelas. Suasananya belum ramai, tapi beberapa teman sudah duduk di bangku masing-masing. Kamu melihat teman-teman sebangkumu sedang mengeluarkan buku dari tasnya. Kamu merasa sedikit gugup. Jantungmu berdetak agak cepat, tapi itu tanda bahwa kamu sedang siap melakukan sesuatu yang penting. Sekarang tarik nafas dalam dan bayangkan kamu lagi menatap teman-temanmu dan menyapanya sambil berkata, "Good, hai teman-teman." Sekarang bayangkan teman kamu menoleh dan tersenyum padamu, lalu dia menjawab, "Halo Eva." Rasakan perasaan lega yang muncul di dada. Tidak ada yang menyusahkanmu, tidak ada yang membuatmu juga. Justru kamu merasa lebih hangat dan lebih diterima. Ya, itu bagus. Ingat ya, perasaan cemas yang muncul sebelum kamu menyapa seseorang itu sangat wajar. Tetapi itu hanya cara tubuhmu memberi tanda bahwa kamu itu sedang keluar dari zona
nyaman. Tapi perasaan itu tidak berbahaya, itu hanya seperti ombak kecil yang sebentar lagi akan meledak. Sekarang, mari bayangkan lagi situasi berbeda. Kamu sedang duduk di kelas dan guru biasanya sedang meminta kalian membentuk kelompok diskusi. Biasanya kamu diam menunggu orang lain yang memulai, tapi kali ini kamu mengambil nafas diam-diam dan berkata, aku boleh bergabung dengan kelompok kalian. Bayangkan temanmu tersenyum dan berkata, untuk ayolah. Sini kamu merasakan sedikit kelegaan dan rasa percaya diri mulai tumbuh. Rasanya menyenangkan kalau bisa seperti itu. Dan kamu bisa, Eva. Semua yang kamu bayangkan barusan bukan sekedar khayalan, tetapi latihan agar kamu dan pikiranmu terbiasa menghadapi situasi sosial dengan lebih tenang. Semakin sering kamu berlatih, semakin baik otakmu untuk menganggap situasi itu aman. Sekarang mari kita lakukan sedikit afirmasi positif yang ikuti kata-kata ibu ya. Aku aman. Aku cukup berani untuk mencoba. Aku tidak perlu sempurna untuk diterima. Aku berhak memiliki teman dan kebahagiaan. Aku cukup berani. Aku tidak perlu sempurna. Aku berhak memiliki teman dan kebahagiaan. Baik, bagus Eva. Setiap kali kamu mulai merasa cemas, lakukan hal ini agar kamu bisa lebih nyaman. Dan kamu tarik nafas perlahan, bayangkan situasi positif, dan ulangi kalimat-kalimat yang akan kamu baca tadi. Perlahan tubuhmu akan terbiasa menenangkan diri dan rasa malu itu tidak akan lagi menguasaimu. Saya akan coba dulu. Rasanya sedikit ringan dan nyaman. Sekarang Itu tandanya kamu mulai bisa mengontrol perasaanmu, bukan sebaliknya. Ingat Eva, keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap berlangkah. Meskipun takut, kamu sudah mengambil langkah besar hari ini. terima kasih Bu, saya jadi lebih yakin untuk mencoba menyapa teman-teman besok lagi. Ibu bangga sama kamu Eva. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan. Kalau nanti kamu merasa gugup, cukup tarik nafas, bayangkan latihan ini dan ingat bahwa tidak ada bahaya nyata di hadapanmu. Hanya kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Menangkut dan jantung saya sudah tidak secepat yang tadi. Luar biasa. Itulah efek dari disantinasi, membantu tubuh dan pikiranmu berdamai dengan rasa takut. Kamu bisa melakukannya kapan saja, sebelum masuk kelas atau sebelum bicara dengan teman. Saat kamu merasa gugup dan semakin sering kamu latihan, semakin sering cepat tubuh merespon dengan tenang.
Oke, bagus sekali. Kamu sudah membuat kemajuan hari ini. Mungkin ingat ya Pak, tidak ada hal buruk yang terjadi. Rasa deg-degan itu akan menada. Ingat, perasaan takut itu hanya sinyal, bukan bahaya nyata. Mungkin itu saja yang Ibu bisa berikan kepada Eva. Kita akan bertemu minggu depan ya, hari Kamis. Lebih tepatnya itu hari Kamis jam 10. Saat pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi bagaimana kamu bisa mengusahakan, bagaimana usahamu menyapa temanmu dan apa yang kamu rasakan setelah menyapa temanmu saat itu. Di situ kita akan atur langkah berikutnya. Jadi Eva, apakah kamu setuju dengan kontrak dan jadwal pertemuan kita selanjutnya? Mungkin karena kamu sudah setuju, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Oke, baik. Oke, baik. Nanti kita akan melakukan pembentukan lagi ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa lakukan kepada Eva. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih Eva.